Saya merinding banget ya, ternyata di Kalimantan bertemu dengan seorang pribadi hebat, Mister. Selain secara personal saya mengenal beliau cukup ramah, ceria. Nggak pernah lihat misterius nggak senyum. Pasti senyum, kecuali mungkin tidur ya. Kalau tidur saya belum pernah lihat soalnya. Tapi luar biasa. Beliau ini memiliki banyak prestasi tadi dan juga pengalaman yang luar biasa, dan hadir ke sini mau memberikan beberapa referensi praktik baik yang bisa kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mister sudah hadir ke sini dengan berbagai drama yang dihadapi di perjalanan. Jadi Mister ini berangkat dari Sampit itu pukul 9 ya. Boleh Mister pakai mikrofon? Pukul 9 ya Mister ya? Betul. Pukul 9 berangkat, kemudian siang-siang mengabari saya ada kendala di kendaraannya. Iya. Gimana, bisa boleh ceritakan sedikit mungkin Mister? Jadi ya terima kasih, setelah sholat Jumat ternyata saya kehilangan kontak karena kiles, akhirnya nggak bisa dihidupi, kendaraannya harus memanggil tukang kunci dari Sampit. Sudah perjalanan sekitar 100 km sekitar, ya lebih sekitar. Sudah di Katingan berarti ya kemarin ya? Di Katingan ya? Iya, di Katingan. Ya, kemudian mengabari bahwa mobil Bisa di-cancel ini. ya. Waduh, pas bilang mau di cancel, waduh sayang sekali gitu ya. Kemudian kami kirim penjemputan dari Palangkaraya menuju ke Katingan, akhirnya dijemput dan baru tiba pukul 02 lewat. jam 2 pagi. Dan baru tidur setengah 6 tadi karena ada beberapa ngobrol-ngobrol juga. Ya. Baru tidur berapa jam berarti Mister? Ya, 2 jam. 2 jam. Dan hadir di sini, Alhamdulillah. dan mari kita berikan tepuk tangan untuk perjuangan dari Mister Yos. Bapak dan Ibu, langsung saja tanpa menunggu panjang lebar saya berikan kesempatan kepada Mister Yos untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Nanti ngobrol-ngobrol dengan saya kembali Mister, dan nanti akan berikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Oke. Dipersilakan Mister. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk program dari Yayasan Bina Harati Pama. Tepuk tangan. Ya. Bapak Ibu, mari kita semua berdiri agar sehat karena duduk ada resikonya. Saya memprogram PPT dengan YouTube, namun kelihatannya tidak mungkin karena itu naik. Ya, yang pertama saya mendengarkan program MCIP yayasan ini luar biasa. Karena itu teman-teman bulan Desember nanti harus ada di Kemendikbud Ristek. Tepuk tangan untuk para pendidik, baik yayasannya sebagai penerima anugerah prestasi nasional inspiratif tenaga kependidikan, Mr. Soleh, Mr. Soleh ya. Dan pasti saya tahu Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru pasti memiliki praktek baik yang bisa diikutkan dengan agenda Hari Guru Nasional yang akan digelar setiap tahun, beda-beda namanya. Tahun ini adalah Jambore. Jambore untuk berbagi praktek baik, menjadi kepala sekolah inspiratif, guru inspiratif dengan berbagai macam kategori, ada 24 kategori. Insya Allah perwakilan dari wilayah Barito Utara dan Kapuas bisa merajai di nasional. Tepuk tangan untuk kabupaten. Mengapa? Karyanya sudah menggelegar. Seluruh yang tadi dibacakan itu merupakan indikator nasional. Karena saya sudah sering mengikuti seperti itu. Oh, yang dicari itu seperti itu. Dan yayasan ini sangat luar biasa. Untuk siapa? Untuk tanah air. Kemanapun nanti sampean diberi penghargaan oleh Mr. Soleh ke luar negeri, harus pulang ke rumah seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh dua putri cantik kita. Walaupun 1, 2, 3, walaupun stop. Peserta yang ke Jakarta seperti itu hanya berhenti sampai Bandara Palangkaraya karena tidak jadi berangkat. Harus percaya diri, harus mengharumkan Pama kita sebagai rumah. Walaupun mulai ya stop. Yang ini pulangnya nanti membawa plakat gitu. Karena sudah dari hati. Negeri sana luar biasa masyhurnya, tapi negeri kita lebih luar biasa. Yang masyhur, yang masyhur
kata orang. Stop sini. Masuk, stop. Stop. Dari tampilan ini akan diketahui siapa juaranya. Walaupun sama-sama. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kamu Pama dan rumahmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donoku yang kucintai, ini artinya refleksi yang disampaikan oleh beliau tadi betul-betul nilainya 100. Yaitu tepuk tangan, yaitu dari pertama ada nada yang belok langsung tahu, dan itulah ciri pemenang. Sebuah sekolah kecil Bapak Ibu di Kota Waringin Timur kan sudah illegal logging, kebijakannya ditetapkan tahun 2005. Saya pimpin, gurunya habis 35, yayasan juga pertama-tama besar, Kayu Emas Group, kemudian tutup, bubar, gurunya tinggal 2. Saya dengan saudara saya pun mengajar itu karena ditarik oleh orang tua. Pertama-tama saya mau diberi kesempatan memimpin Agroindomas, tidak jadi. Ternyata sekian tahun berikutnya sekolah itulah yang memberi kesempatan menjadi kepala sekolah berprestasi nasional, yang diseminasikan programnya kemana-mana sudah. Tetapi semua itu tidak ada artinya ketika saya datang ke Pama ini. Jalannya begitu jauh sekali. Bukan ingin mundur, tetapi Mister kalau nanti Miss penjemput kelihatannya bisa keren, tapi hati saya enjoy saja. Oh, ini oleh Allah diminta untuk istirahat di masjid lama-lama. Ya, itu perjalanan kami. Jadi Bapak Ibu, mari kita semuanya mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kehadiran yayasan ini untuk kalau menang tidak perlu hadiah karena sudah suki-suki, beramal jariah. Apa yang kita laksanakan di sini ditularkan di Indonesia, itu akan luar biasa. Kepala sekolah, angkat tangan, gerak. Kepala sekolah, ya. Juara 1, tegak gerak. Juara 1 kepala sekolah SMK, juara 3 kepala sekolah SMK dibaca dari Papua. Juara 2 sudah dibaca juga dari Yogyakarta. Juara 1 seluruh 38 kepala sekolah lalu dibaca. Inilah kepala SMK. Ada berapa SMK, Mister? Dari Kalimantan Tengah, Yayasan Pama. Ya, angkat tangan. Dari performnya sudah juara. Karena itu mari kita berkarya, berhadap-hadapan. Ya, hadap kiri, gerak, hadap kanan, gerak. Ya, siap. Hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan. Ya. Hadap kiri, hadap kiri, hadap kiri. Bapak dari Dinas Pendidikan jurinya. Duduk saja Bapak. Sebelah sana 2 Bapak. Bapak 2, sana 2, sini 2. Siapa sih yang akan kirim? Ya, Oke. Bapak Dinas Pendidikan boleh duduk saja. Ya, duduk, silakan Bapak dari Dinas Pendidikan duduk. Ya. Oke, ada beberapa program yang saya bawa. Sekolah kami adalah sekolah kolaboratif. Pada waktu perayaan HUT RI, kami melaksanakan gerakan sekolah sehat untuk merayakan kebinekaan yang pesertanya orang tua. Semuanya di YouTube.
Kemudian sekolah kami dijadikan mitra pengembangan tunas bahasa ibu oleh Balai Bahasa. Dan yang kemarin dijadikan program pengembangan inspiratif jejak pengembangan perubahan kepemimpinan berkelanjutan oleh BPMP. Kemudian dijadikan program pengembangan program literasi oleh Kemendikbud dengan grand anggaran. Sekarang sampean mau ke Jakarta diuji sebagai pelaksana kurikulum merdeka yang logonya lebih merdeka daripada kurikulum merdeka. Ya, logonya ini lebih merdeka. Ada ibunya, ada fluktuasi mudah berubah, refleksi air, ada murid yang bersemangat, dan ada orang tua memantau lewat dua mata. Maka kalau menurut sampean setuju, sampean tepuk tangan. Kalau sampean tidak setuju, sampean duduk. Mudah sekali. Kalau setuju tepuk tangan, kalau tidak setuju duduk. Yang berangkat ke Jakarta yang duduk atau yang tepuk tangan? Kita cek. Sebagai guru yang merdeka belajar, saya berupaya mendukung anak-anak terus belajar berkelanjutan. Antara lain, setelah mengajar, guru saya atau saya beri kesempatan untuk memberikan pekerjaan rumah sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan dalam jadwal hari ini. Kalau Bapak Ibu setuju, tepuk tangan. Belum. Kalau tidak setuju, duduk. Siap. Sebagai guru yang melaksanakan kurikulum merdeka, saya memberi kesempatan anak-anak terus melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat dengan cara materi yang dipelajari hari ini saya kuatkan dengan memberi pekerjaan rumah kepada mereka. Bila setuju, tepuk tangan. Bila tidak setuju, duduk. 3, berpikir dulu. Karena ini nanti menentukan itu jadi atau tidak. Kalau misalnya nanti benar, sampai dapat itu nanti jadi. Kalau tidak benar, tidak kita dulu. 1, 2, 3. Oke, yang duduk silakan duduk. Yang tepuk tangan menghadap ke sini. Ya, yang duduk ke depan. Ya, yang duduk ke depan. Silakan, Mister. Yang duduk ke depan. Siap. Yang berdiri silahkan sekarang duduk. Tampak wajah-wajah penyesalan tadi tahu gitu saya berdiri katanya. Oke. Alhamdulillah. Mister layak mendapat penghargaan semua karena semua jujur. Nomor 1 jujur. Bapak Ibu, ketika kami ditugaskan ke Finlandia, ternyata anak-anak itu ke sekolah tidak dibebani buku berat. Dan negara itu program pendidikannya terbaik. Karena sampai di sekolah mereka memaparkan apa yang tadi malam dipelajari. Mereka membandingkan hasil paparan temannya. Mereka membahas apa yang disajikan temannya. Apa yang disajikan itu yang di sini memilih pekerjaan rumah, materi yang dipelajari. Yang di sini bukan itu. Oke, silakan angkat jempol. Angkat jempol. Silakan tepuk tangan. Apa yang angkat jempol, apa yang tepuk tangan. Inilah jawabannya. Jadi, sebelum mengajar, guru itu harus membagi materi kepada murid. Dibagi 3 muridnya, yaitu ke depan, Mister, ke depan, Mem, ke depan, Mister. Oke, stop. Tambah lagi, Mem. 2 orang ke belakang, Mem. 2 orang ke belakang. Ya, oke. Yang tengah ini adalah mendapat materi dibagi-bagi. Berbeda. PR boleh berbeda-beda, boleh. Yang sama tadi materi. Yang berikutnya 4 ini diberi materi juga, sama persis dengan yang 4 ini. Dan yang 4 paling ujung itu, ini sudah takdir, dirumuskan jumlahnya 4. Ada tanda-tanda ini sama penerima hadiah. Oh, ternyata 5 sana. agar pernyataannya benar, refleksi, maju jalan ke sini.
Jadi yang keempat itu pembahas. Bagaimana caranya? PR materi hari ini atau materi yang harus dipelajari besok? Yang ini pasti ngomong materi yang akan dipelajari besok, karena tidak setuju kalau materi yang sudah dipelajari dibahas lagi besok. Tetapi suara Tuhan itu biasanya suara terbanyak, betul? Suara terbanyak itu suara Tuhan. Namun nasib hari ini berbeda. Yang betul adalah tidak ada PR setelah belajar materi hari ini. Tepuk tangan dari ini, Bang. Seluruh plakat itu nanti bagikan di sini, tapi turun bagian lagi. Mengapa demikian? Satu, harus diferensiasi pembelajaran. Satu, beda-beda. Dua, harus inklusif. Beda-beda. Yang ketiga, jadwal mata pelajaran besok bukan untuk jadwal mata pelajaran kemarin. Karena PR yang nama ngulang-ngulang materi kemarin itu menjadi pekerjaan yang menyita waktu kalau dibahas, sehingga jadwal pelajaran berikutnya terganggu. Tolong disampaikan semua teman yang berada dimanapun, dan itu kami terapkan. Hasilnya di sekolah kami, anak-anak motivasi belajarnya luar biasa karena datang ke sekolah bukan untuk melaporkan PR, tetapi untuk presentasi. 5 presenter ke depan. Ya, pilih satu teman masing-masing. Dari kanan gerak, yang dipanggil ke belakangnya, silakan. Yang dipanggil ke belakangnya, satu-satu. Ayo cepetan. Ke depan, ya terus, pilih, ya terus. Ayo main pilih, main. Pilih. Ya ke belakang. Kesini gitu. Halo kesini man, ke tengah man. Sedih gak dipilih. Ayo bawa ke tengah, bawa ke tengah. Ya. Oke, kembali ke penjuru depan hadapannya. Hadapnya kembali ke penjuru depan. Caranya sebagai berikut. Inilah yang namanya sekolah yang kita cita-citakan. Namanya apa? Kebijakan Menteri. Sekolah yang saya cabut lambang Pama nanti. Oke, alhamdulillah saya diberi kesempatan bersoleh. Jadi program Menteri itu ada 3. Sekolah yang kita cita-citakan. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sekolah yang kita berpusat kepada murid. Nomor 1, murid. Guru tidak pernah ngomong materi. Nomor 2, aktivitasnya inklusif. Setiap murid belajar materi berbeda-beda. Kapan menerima materi yang sama? Ketika sudah disimpulkan benar, ditulis. Berikutnya, pembelajaran itu harus dilakukan melalui aktivitas komunikasi, yaitu setelah penyaji itu membahas, diberi kesempatan pembanding untuk mengomentari. Tidak boleh menjawab sama Pak, berbeda Pak, harus ngomong pendapat saya seperti pendapat teman saya, yaitu. Dan setelah dibahas, pembahas juga mengomentari. Hasilnya luar biasa. Mengapa demikian? Karena sekolah itu harus menyenangkan. Kedua adalah sekolah yang saya idam-idamkan. 1, 2, 3 mulai. Sekolah yang saya idam-idamkan. Nomor 1. Sekolah yang saya cita-citakan. Yang kita cita-citakan. Sekolah yang kita cita-citakan. Nomor 2. Sekolah yang saya idam-idamkan. Nomor 3, sekolah ideal. Sekolah ideal. Nah, sekolah ini sarananya ideal. Apakah proses sudah ideal bagi anak atau bagi guru yang tahu Mister? Tolong nanti dijadikan Mister dari yayasan dijadikan refleksi 3 program. Searching di YouTube, searching di Google, 3 program ini sudah dipublikasikan beberapa bulan untuk kepentingan ini loh indikator yang betul itu, yaitu sekolah itu sesuai yang dicita-citakan siapapun. Idaman itu cirinya sebagai berikut. Sebelum bel berbunyi, tanpa disetting, anak suka datang ke sekolah. Yang kedua, aktivitas semuanya anak. Yang terakhir,
setelah bel berbunyi pulang, banyak anak yang tidak pulang-pulang. Bila anak itu cepat ingin pulang, tanda-tanda indikator 3 sekolah tadi belum. Yang tahu Anda seperti apa anak di sini, apakah setelah makan ingin cepat pulang? Setelah makan di yayasan itu masih ingin pulang, berarti tanda-tanda perlu diperbaiki. Lalu apa aktivitasnya? Bapak dari Dinas Pendidikan yang sudah kami kerabat-kerabat sudah akrab, dari pagi datang itu semua aktivitas anak, yaitu di pintu gerbang sekolah tugas anak adalah mengucap salam. salam saja, tambah lagi Senyum, salam, sapa. tambah lagi Sopan satu. 5S, siswa, gurunya hanya memantau. Lalu di tempat kami ditambah bila ada, karena di depan sekolah itu kami buat tempat duduk untuk ruang tunggu, meminta temannya kalau ada yang tempat tunggunya itu tidak rapi, dirapikan. Itu murid. Mereka berlomba-lomba datang pagi karena saya nanti menjadi duta 5S. Berikutnya di lobi sekolah ada Indonesian, ada English, ada Dayaknis. 3 siswa setiap hari memandu lingkungan sekolah aman, TPPK dan GSS, Gerakan Sekolah Sehat. Itu siswa juga, guru piket hanya memberi template sesuai settingnya. Apa yang diucapkan, ngomong sesuka hati ketika temannya datang sebagai berikut. Indonesia, Inggris itu? No, Dayaknis? bukan. Iya. Selamat datang teman-teman. Selamat datang teman-teman. Ngomong yang banyak. Iya. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar, jadi kita harus semangat, harus serius dan memperoleh manfaat yang banyak. Itulah ciri-ciri sekolah zaman dahulu. Berat yang dipikir itu belajar terus PR. Sekarang diubah menjadi yang menyenangkan. In English. Raisa. Yang senang. Bahkan ngomong silakan petugas piket membersihkan, dilarang. Pokoknya harus yang didengar itu positif, tidak ada beban sedikit. Selamat datang teman-teman. Alhamdulillah pagi hari ini saya senang sekali karena melihat teman-teman semuanya membawa tumbler air minum dan membawa bekal di tempat masing-masing. Teman-teman, mari kita bergembira. Barang-barang yang kita bawa diamankan karena di sekolah kami belanja, uang saku ada di saku, barang berharga karena boleh bawa gawai, barang berharga diamankan oleh pemiliknya masing-masing. Lalu di Dayaknis berbahasa Dayak. Oke. Persis isinya sama tadi. Kawal-kawal, ayo ita duma ka sekolah, ita hanjak ada tuh ketun jadi bibit tumbler, bibit bekal dan lain-lain. Oke, tepuk tangan. Kalau sudah seperti itu semua di sekolahnya, silahkan angkat jempol 2. Kalau belum, tepuk tangan. 1, 2, 3. Ini ciri-ciri guru tepat menerima penghargaan. Jujur, saya baru aja mengisi di Kabupaten Sukamara, pesertanya lebih banyak dari ini, yang tepuk tangan separuh. Apakah tidak jujur? Jujur juga, sudah melaksanakan karena sudah saya latih sebelumnya. Tetapi yang ini jujur semua. Bagus, berarti mulai besok seluruh aktivitas berpusat kepada murid. Lalu ada lagi murid yang keliling kelas untuk memilih kelas inspiratif, yaitu ketua kelas yang cepat mengkoordinir temannya. Karena waktu saya datang pertama, guru ngomong perhatian, apel pagi segera dimulai. Para siswa silakan menuju ke halaman. 5 menit belum baris.
Setelah manajemen kepemimpinan berkelanjutan, yang HP-nya hidup, tolong indikator sekolah yang saya cita-citakan nomor 9. Nomor 9 itu isinya kepemimpinan perubahan berkelanjutan. Seperti ini. Ketua kelas itu merasa mereka seperti presiden bupati. Karena ingin cepat-cepat membariskan temannya, ingin mengatur kelasnya, kelas literasinya diatur semua oleh mereka. Karena ingin mendapatkan apresiasi kelas inspiratif harian yang menilai murid berikutnya. Duta tata kelas inspiratif yang pegawai negeri dilaporkan di PMM. Bapak Kepala Sekolah SD, angkat tangan. Yang tadi? Bapak Sekolah SMK yang negeri, yang pegawai negeri, yang pegawai negeri, angkat tangan. Nah, sini Mister. Beliau ini ditagih tata kelas inspiratif di PMM. Betul Mister? Sama dia betul, walaupun belum pernah membuka. betul. Itu. Jadi caranya seperti itu. Anak yang menilai, rekapitulasinya oleh guru piket diumumkan harian dan lain-lain. Banyak sekali duta pengelola kantin, duta jamban sehat, ya. Dan semuanya dilakukan dengan penguatan berbasis slogan seperti yang tadi disampaikan oleh beliau dari yayasan untuk mengetuk hati sukacita. Duta tata kelola sepeda, Mr. Soleh insya Allah sudah pernah mempraktekkan itu dan kami praktekkan setiap hari. Apakah sudah dipraktekkan Mr. di yayasan? Nah, berdiri gerak, semuanya berdiri. Duta tata sepeda bukan tukang parkir. Duta tata jamban bukan pegawai jamban, tetapi mengecek kedisiplinan komitmen menciptakan lingkungan sehat. Mengapa? Karena sebentar lagi sekolahnya akan menjadi sekolah adiwiyata. Betul SMK? Nah, caranya bagaimana? Diragakan. Siap jamban. Saya menggunakan bahasa Indonesia jamban, bukan toilet, bukan WC. Jamban sehat kita. Yang pertama-tama adalah air mengalir tersedia. Air mengalir tersedia. Nomor kedua adalah bersih tanpa noda. Nomor dua, bersih tanpa noda. Nomor tiga, aroma wangi menggoda. Itu masuk ke jiwa anak-anak dengan saya duta toilet. Bertemu kasus ya, tidak semua kasus satu, tapi diangkat sebagai publikasi tanpa not by name, tidak diumumkan namanya. Terjadi mal jamban, yaitu jamban digunakan berair seperti bekas pi, tidak dilap. Yang ngelap pertama-tama waktu saya belum datang ke sekolah itu adalah pegawai, saya larang pegawai, tetapi anak-anak agar terbiasa tanggung jawab. Siap, harus hafal karena calon juara. Jamban sehat kita, air mengalir tersedia, bersih tanpa noda, kering berarti. Ini nanti sampai terakhir hanya yang bisa aja yang boleh duduk. Siap. Jamban sehat kita, alhamdulillah. Ciri sekolah yang kita cita-citakan gurunya adalah pembelajar. Nomor 4, ciri nomor 4, pembelajar. Betul? Ayo, ada? Inilah pembelajar sejati. Nilainya saya nilai, siap. Yang bagus nilainya langsung optimal. Kelompok ini aja ya. Aba-aba murid 1, yang lainnya adalah murid menirukan. Siap, aba-abanya. Jamban sehat kita. Guru yang seperti ini guru
paling sabar nomor 1 seluruh Indonesia. Mengapa? Sampai sekolah tidak pernah marah pada muridnya. Menyadari, aku juga kesulitan menentukan. Air mengalir bersih tanpa aroma wangi. Jamban sehat kita. Yang di sini nilainya 71. Yang di sini nilainya 40. Tetapi reflektif gurunya ini. Setiap mencapai sesuatu langsung, kenapa ya tadi? Maka hasilnya adalah jamban sehat kita. Air mengalir tersedia, bersih tanpa noda, aroma menggoda. 99. Mengapa? Tapi kan belum 100. Jamban sehat kita. Air mengalir. Inilah kurikulum Merdeka menetapkan KKTP tidak boleh disamakan. Walaupun sama-sama nilainya 76, ada 76 bobot mudah, ada 76 bobot sedang, ada 76 bobot sulit. Yang sulit ini diberi tugas bukan PR, namanya tim ahli, menjadi narasumber, menjadi tutor. Sedangkan yang sedang ini lanjut belajar berikutnya, sedangkan yang kelompok anak berpelayanan dilayani inklusif, teaching course melalui semacam les privat, tetapi bermitra dengan orang tua. Itulah gambaran kehidupan di sekolah kami. Sudah 10 sekolah, Mister. Saya sudah memimpin 10 sekolah. Tahun 2024 ini harusnya pensiun oleh Bapak Bupati. Jangan pensiun. Apa itu? Dikaryakan 2 tahun lagi katanya harus ada pensiun. Itu setiap program. Dan anak-anak wajib berkomentar positif. Lalu menyalin komentar positif itu ke dalam 2 karya. Yang pertama adalah menjadi infografis portofolio, sehingga kalau suatu ketika kita datang ke SMP 1 Sampit itu, kelas itu tidak boleh ada dinding kosong satu pun. Semuanya berupa unjuk produk. Yang kedua dibuat untuk laporan jurnal. Jurnal apa kira-kira? Jurnal literasi. Hasil apa? Membaca. Hasil mendengar. Hasil mendengar, melihat, namanya berarti Mr. Zola ini bagus, Pak mengundang saya. Masa mendengar melihat itu memahami, mendengar melihat, mendengar melihat. Oke, yang betul boleh duduk. 1, 2, 3 mulai. Tirukan mi. Inilah guru inklusif, tidak mudah menyuapi anak, tetapi dipancing, Memirsa. Tepuk tangan. Maaf, mari yang muslim beristighfar akbar. Ternyata kita yang sudah luar biasa berjuang ini, apa itu, belum bisa membedakan melihat, mendengar, menyimak dengan melihat dan mendengar. Ternyata melihat mendengar itu adalah memirsa. Karena itu di televisi pemirsa sekalian, betul? Tidak ada pelihat sekalian. Di radio pasti pendengar. Siap? Oke? Itulah
kelas inklusif. Betul-betul muridnya tidak dijajah ilmu oleh guru. Bila tidak tahu, gurunya meminta anak-anak membuka buku, tidak ketemu, gurunya meminta membuka gawai. Ingat, gawai tidak harus setiap kelas itu membawa semua, hanya sesuai keperluan. Membawa semua kalau asesmen saja. Kalau di sini sinyalnya tidak lancar, ya 1 atau 2. Berikutnya, kalau mentok tidak tahu semua, baru guru memberikan penjelasan yang penting. Itulah pembuka kita. Tepuk tangan untuk Yayasan. Siap. Lomba membuat slogan, membuat yel, gerakan yel Yayasan Bina Harati Tama. Pama. Siap. Yayasan Bina Harati Pama. Inilah ciri-ciri guru SMK. Aku pasti bisa. Kita kan yayasan. Itulah yang dicari di Jakarta. Yang unik, yang beda, yang inovasi, yang sederhana, mudah dipraktekkan. Di sini tidak ada bawa sepeda memang karena yayasan ya. Tidak ada yang bawa sepeda. Kalau ada sepeda itu membawa sepeda. Tetapi di sini ada TPPK. Betul? TPPK Yayasan Bina Harati Tama. Siap gerak. TPPK Yayasan Harati Tama itu wajib. Apa itu Satuan Pendidikan Peduli Pencegahan dan Penanganan Kekerasan itu wajib. GSS juga wajib. Siap. Sekarang karena dipancing baru berhambatan diganti dengan TPPK. TPPK yang pertama mencegah kekerasan apa? No apa? No bullying verbal. Berikutnya no bullying psikis. Berikutnya no bullying fisik. Oke. Setelah itu no. Ayo, bundar ada apa? No pornografi. Berikutnya no porno aksi. Berikutnya no mal. Ayo. No mal apa yang tidak boleh ini di sekolah? Mal apa? Ya, bukan mal game. Mal apa? Bisa. Ya. No, siap. Ini hanya mencari satu kata aja. No pornografi. 1, 2, 3. No porno aksi. No mal titik. Lanjutkan. 1, 2, 3. No mal. Teknologi itu ada HP, ada AC. Mal. Bagus. Normal gawai. Inilah juru pembuat apa itu infografis maskot yayasan yang bagus. Bunyinya harus I. 1, 2, 3. Normal. No porno. Normal. Terakhir pakai A. No narkoba. Itulah TPPK Yayasan Bina Harati Pama. Hukumnya fardu ain. Tidak boleh satupun dilanggar karena menjadi fenomena nasional kalau dilanggar. Terima kasih Mas Roni. Siap? 1, 2, 3. TPPK Yayasan Bina Harati Pama. 1, 2, 3. No bullying verbal. No bullying psikis. No bullying fisik. No porno
Mari kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillah, puji syukur. Semua agama boleh menyanyikannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, orang tua di sekolah saya yang jumlahnya 1.000 rindu diundang ke sekolah. Perannya banyak hal. Ada yang orang tua bercerita setiap hari Kamis, ada lagi Kamis religius, mereka mengelola sesuai agamanya, ada Hindu, ada Kristen, ada Muslim, kemudian ada lagi Jumat Sehat, banyak hal. Orang tua yang bergerak, termasuk tata kelas inspiratif juga orang tua. Kami setiap kelas memiliki komite kelas. Tugasnya bukan uang, tugasnya adalah mendampingi anak. Hasilnya di rumah dan di sekolah sama. Buktinya nanti tolong buka di YouTube SMPN 1 sampai. Yang berkomentar itu bukan murid saja, tetapi yang berkomentar saya orang tua dari. Itu nanti dipaparkan oleh murid di sekolah. Hasilnya pandai nulis, pandai ngomong, pandai. Mengapa? Materinya mudah. Kalau kita ini materinya kan buku. Sudah materinya buku, isinya Borobudur, isinya kereta api, isinya kapal laut, kapan nontonnya? Kalau yang diomongkan orang tua itu the real their life, persis seperti hidup mereka. Itulah manajemen pendidikan di negeri yang pernah kami kunjungi, yaitu match antara orang tua dan antara lain ada pekan konsumsi nabati. Seluruhnya dinilai makan berbasis sayur. Karena penyakit anak-anak sekarang adalah sulit makan sayur. Dinilai ternyata habis. Dan orang tua berkreasi. Itulah gerakan sehat. Gerakan Yayasan Bina Harati Pama Sekolah Sehat. Mohon izin Bapak pejabat, mohon izin Bapak dari sini. Sehat bergizi. 1, 2, 3. Sehat bergizi. Setelah makan sehat, semua harus gini. Nanti anak-anak harus bisa semua. Ketika sampai buat video untuk program lomba ke nasional, salah satu digunakan berpusat pada anak. Buktinya mereka melakukan regulasi kebijakan kementerian yang terkini. Sehat bergizi. Sehat bergizi. Setelah sehat bergizi, kira-kira apanya yang sehat? Sehat badan, pakai huruf F. Sehat fisik. Karena fisiknya bagus, itu harus ditunjang tidak mudah sakit. Sehat, imun.